akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap kami, Engkau sertai kami Tuhan, buka hati dan pemikiran kami, agar apa yang kami dengar Tuhan, kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, inilah firman-Mu, Tuhan, Engkau berkati. Hanya dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 13. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan. Mari kita sama-sama bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekali lagi saya bacakan Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kedewasaan penuh. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah kedewasaan penuh. Nah, memahami begitu pentingnya kedewasaan penuh antar sesama. Bagaimana kita memahami apa sih kedewasaan penuh dalam hidup kita saat ini? Nah, dan dari Efesus 4:13 ini, paling ada 3 poin pelajaran tentang bagaimana kedewasaan penuh kita kepada Tuhan saat ini, saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Mari kita lihat apa saja kedewasaan penuh serta kesatuan kita umat Tuhan di tempat ini yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud Rasul Paulus kedewasaan penuh di sini, saudara-saudara? Paulus menyatakan bahwa tujuan dari pemberitaan karunia-karunia Roh adalah agar jemaat mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Efesus 4:13 kita bisa lihat, ya. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan penuh melibatkan kematangan iman dan pemahaman yang mendalam tentang Kristus. Nah, dan Paulus juga menegaskan bahwa jemaat harus mencapai tingkah pertumbuhan, ya, tingkah pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu berarti bahwa kedewasaan penuh melibatkan proses, ya, makin berproses, pertumbuhan yang terus-menerus untuk mencapai serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paulus juga menekankan bahwa kedewasaan penuh berarti memiliki iman, ya, memiliki iman yang teguh untuk yang stabil untuk Kristus, ya, tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan Paulus juga, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, menekankan pentingnya kedewasaan penuh agar apa? Agar jemaat mudah tidak tertipu oleh manusia-manusia atau kesesatan yang ada di dunia ini. Setelah Paulus menekankan kalian harus ada kedewasaan penuh. Dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi alasan utama Rasul Paulus kepada jemaat Efesus adalah menekankan pentingnya mencapai kedewasaan penuh adalah agar jemaat memiliki kesatuan iman, ya, kesatuan iman, pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus, kematangan yang stabil, iman serta ketahanan terhadap kesatuan. Nah, salah hal yang menunjukkan bahwa kedewasaan bukan hanya tentang usia, tetapi juga kematangan rohani. Ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa kedewasaan itu bukan hanya tentang usia saja, ya, bukan tentang kedewasaan kita, tetapi dengan kematangan rohani kita, ya, kematangan rohani kita, kedekatan kita dengan Tuhan, perilaku kita dengan Tuhan sehari-hari.
Nah, kalau kita lihat, ada juga yang berpendapat, kalau kita lihat, para teolog berpendapat kedewasaan penuh itu seperti apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menurut para teolog, kedewasaan penuh itu adalah kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani, ya betul sekali. Ditandai dengan apa? Kematangan iman, pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama, dan kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai spiritual, kerohanian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang yang dewasa penuh, seorang yang dewasa secara spiritual, dianggap mampu menghadapi tantangan, mampu menghadapi segala aspek kehidupan, hidup dengan bijaksana, penuh hikmat, memiliki kedekatan yang erat dengan Tuhan. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa kedewasaan juga ditandai dengan kematangan moral, ya, moral, etika, perilaku, ya. Itu ini di sini ada yang menerapkan, yang memenuhi untuk melakukan antara baik yang bisa berpikir yang baik, ya, bisa membedakan yang baik mana yang benar. Nah, di sini mereka berpendapat para teolog, saudara-saudara yang terkasih, dan serta bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab, ya, atas tindakan-tindakan yang diambil, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, orang dewasa secara moral, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang dewasa serta memiliki moral dianggap mampu membuat keputusan yang etis, bisa membuat keputusan, ya, dan konsisten, memiliki integritas, konsisten dalam hidupnya dengan prinsip-prinsip moral yang dianutnya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat simpulkan menurut para teolog ini bahwa pemandangan mereka kedewasaan tidak hanya dari segi usia, tetapi juga dari segi kematangan spiritual, moral. Seseorang kedewasaan dalam pandangan teolog merupakan suatu proses perkembangan yang kompleks dan multidimensi, ya, multidimensi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya bersinggung bahwa kita akan belajar 3 poin penting di dalam ayat ini, ya. Yang pertama adalah kesatuan iman. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah honetes, kesatuan, ya. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menekankan pentingnya jemaat mencapai kesatuan atau persatuan dalam iman mereka kepada Kristus. Hal ini merupakan salah satu tujuan dan pemberian karunia Roh agar jemaat mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk membangun kesatuan itu? Ya. Kita semua harus memiliki apa? Iman, kepercayaan kepada Kristus. Nah, Paulus juga menekankan bahwa kita harus ada kesatuan iman, kesatuan keyakinan. Kita harus yakin satu iman kita, kepercayaan kita sama siapa saja, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Yakin kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu hari ada 2 orang pria yang bertemu di sebuah gereja. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan menghadiri gereja berbeda juga, mereka segera merasakan adanya ikatan yang kuat di antara mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika mereka berbincang-bincang, mereka menyadari bahwa meskipun mereka memiliki gaya ibadah, tradisi yang berbeda, mereka memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus. Mereka sama-sama percaya pada keselamatan dan memberikan oleh Kristus, yang diberikan oleh Kristus, dan komitmen untuk hidup bagi Dia Yesus Kristus saja. Nah, perlahan-lahan, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mereka mulai berbagi cerita. Mereka berbagi cerita antara satu sama lain.
tentang perjalanan iman mereka. Meskipun ada perbedaan, ada latar belakang yang berbeda, ternyata mereka mengalami pergumulan dan pertumbuhan yang serupa dengan iman. Mereka saling menguatkan dan mendorong satu sama lain. Untuk apa? Untuk terus bertumbuh dan pengenalan akan Kristus. Nah, pertemuan ini mengingatkan mereka bahwa meskipun ada banyak dominasi dan tradisi gereja yang berbeda-beda, pada akhirnya semua orang percaya dipanggil untuk bersatu dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, perbedaan latar belakang dan tradisi bukanlah perhalangan, melainkan justru perkarya dan melengkapi satu sama lain dalam tubuh Kristus. Nah, jadi di dalam cerita ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ilustrasi ini kita belajar bahwa kesatuan iman bukan keseragaman, melainkan keberagaman yang bersatu dalam Kristus. Meskipun kita mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, ya, tradisi yang berbeda, kita dipanggil untuk saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain dalam iman yang kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi dasar bagi kesatuan sejati dalam orang percaya. Nah, sebagai aplikasi dalam hidup kita saat ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama adalah membangun hubungan, saling menguatkan, menjalani persekutuan yang erat dengan sesama. Orang percaya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman. Ya, mari kita terapkan. Yang kedua, berbagi pengalaman iman. Kita ceritakan kepada sesama kita supaya ada kesatuan, ada pertemuan dan pertumbuhan rohani untuk saling menginspirasikan, berbagi momen, berbagi cerita, supaya orang terberkati apa yang kita sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, yang ketiga, mempraktikannya kasih dalam kerendahan hati, menunjukkan kasih, menghargai pendapat, ya. Adanya pengampunan, kita saling mengampuni, adanya kerendahan hati dan interaksi antar satu sama lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat, menghargai perbedaan latar belakang dan tradisi serta saling melengkapi satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa berharap pada hidup kita, pasti kita akan memiliki ada hikmah dalam hidup kita, ada kesatuan iman dalam hidup kita. Jadi kalau kita menerapkan dalam hidup kita, ada hubungan, ada interaksi, saling menghargai, saling menolong, ada pertumbuhan rohani yang terus-menerus meningkat, ada kasih yang terus, ada kerendahan hati yang terus dilakukan, ada hubungan saling menghargai di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah sama-sama kita, ya, marilah sama-sama kita memiliki kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lanjut, poin yang kedua adalah pengetahuan yang benar. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa pengetahuan yang benar di sini? Kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Yunani, ya, apa sih pengetahuan yang benar? Pengetahuan yang benar dalam bahasa Yunani adalah epignosis. Epignosis artinya pengetahuan atau pengenalan. Sini saya melihat di dalam kamus besar bahasa Yunani interlinear, saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa pengetahuan di sini dalam bahasa aslinya adalah mengenal kebenaran Kristus, ya, yang benar. Nah, pemahaman yang penuh atau pengenalan yang akurat, lebih mendalam. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pengetahuan yang benar, epignosis, bukan sekedar informasi,
pengetahuan saja, informasi yang kita dapat, melainkan memahami yang mendalam, pemahaman yang mendalam dan transformatif yang Yesus Kristus Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi kesatuan iman di antara orang percaya. Kesatuan iman, ada pengetahuan yang benar, ada pengetahuan yang benar, bukan saja informasi yang kita dapat, wawasan kita, tetapi pengetahuan yang benar di sini adalah kesatuan iman kita. Itulah dasar kesatuan iman kita. Itulah dasar kedewasaan penuh kita tadi, saudara-saudara. Adanya kedewasaan penuh, berarti kita ada kesatuan iman, berarti kita dewasa penuh di situ. Berarti ada lagi pengetahuan yang benar, berarti kita sudah dewasa penuh seperti iman kita. Nah, pengetahuan yang benar, kalau kita lihat Martin Luther, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, teologi Martin Luther menarik dalam akan Yesus Kristus memberikan ilustrasi kepada kita saat ini. Menurut Martin Luther, bahwa pengetahuan yang hidup bukan hanya intelektual bagi Luther. Pengetahuan yang benar bukan sekedar informasi atau pengetahuan teoritis. Pengetahuan yang benar adalah pengenalan yang hidup yang mengubah dan transformasi hidup seseorang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan di sini, pengetahuan yang benar adalah pengenalan yang hidup yang mengubah hidup kita. Kita harus juga ada pengetahuan kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengubah, mentransformasi pola pikir kita dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Hidup seseorang ada mentransformasinya, ada kehidupan, ada pemikiran yang luas, wawasan yang luas, bukan di situ aja, tetapi ada dalam hidup kita. Nah, pengetahuan yang kedua, yang ketiga, menurut Martin Luther, pengetahuan yang membawa kepastian keselamatan bagi teolog Luther. Dia mengatakan bahwa pengetahuan yang benar membawa kepastian. Kalau kita saat ini, kita pasti selamat. Ya, betul kan? Kita pasti selamat. Kita ada pengetahuan. Saya beriman kepada Kristus, saya yakin, ya, kita pakai logika. Saya yakin bahwa saya selamat hanya di dalam Kristus Yesus saja. Ya, membawa kepastian akan keselamatan yang diperoleh melalui iman di dalam Kristus. Pengetahuan ini membebaskan seseorang dari rasa bersalah, ketakutan akan hukuman Allah. Karena kita yakin kita sudah selamat. Apalagi yang kita lakukan? Ya, apalagi yang kita lakukan? Kita percaya bahwa kita sudah selamat di dalam Kristus. Yang ketiga, yang keempat, khususnya pengetahuan yang bersumber dari Alkitab. Pengetahuan yang bersumber dari firman Tuhan. Inilah senjata kita sebagai orang Kristen. Inilah firman yang hidup, pedoman hidup kita. Ya, pengetahuan yang bersumber dari Alkitab, bukan dari Alkitab lain. Cuma Alkitab kita ini saja, saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus. Cuma Alkitab ini adalah sumber pengetahuan tentang Allah. Ya, Martin Luther mengatakan bahwa pengetahuan yang benar harus bersumber dari Alkitab, bukan dari yang lain, bukan dari tradisi gereja atau pemikiran manusia. Ya. Alkitab adalah satu-satunya sumber pengetahuannya, satu-satunya, bukan salah satunya, tetapi satu-satunya pengetahuan yang diwahyukan secara ilahi kepada manusia, supaya orang-orang manusia, orang-orang yang percaya dapat beroleh keselamatan. Inilah firman Tuhan. Ya, ini adalah sumber kehidupan kita. Nah, dengan demikian, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ilustrasi menurut Luther ini adalah tentang pengetahuan yang benar, menekankan bahwa pengetahuan ini adalah pengenalan yang hidup. Pengenalan yang hidup.
Pengetahuan ini adalah pengenalan yang hidup, pribadi, dan bersumber dari Alkitab. Bersumber dari Alkitab. Yang membawa apa? Yang membawa kepastian akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi dasar bagi kesatuan iman di antara orang percaya saat ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama tetapkan dalam hidup kita adalah yang pertama, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Menumbuhkan pengenalan yang mendalam akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, menghabiskan waktu dalam doa. Kita terus berdoa, bergumul terus, mengucap syukur terus kepada Tuhan. Nah, menghabiskan waktu dalam doa. Juga membaca Alkitab setiap hari dan bersekutuan untuk mempererat hubungan dengan Kristus. Yang ketiga adalah menjadi saksi. Kita juga harus dalam hidup kita menjadi saksi hidup iman Kristen, iman Kristus. Menunjukkan iman Kristen dalam tindakan dan gaya hidup kita sehari-hari. Kita harus tunjukkan bagaimana sih tindakan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Gimana tindakan kita? Itu menjadi saksi yang hidup, ya. Menjadi saksi iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Yang keempat adalah menjadi teladan bagi orang lain dan menerapkan nilai-nilai kekristenan. Nah, mari kita sama-sama tenangkan hidup kita saat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita juga harus berusaha lagi sedikit. Kita harus membangun hubungan dengan pribadi dengan Tuhan terus menerus. Kita juga menghabiskan waktu dalam doa, terus membaca Alkitab, terus berhubung dengan Tuhan, menjadi saksi yang hidup di dalam Yesus Kristus, menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan, dan menjadi teladan dalam hidup kita saat ini. Ya. Oke. Poin yang ketiga kepada kita saat ini adalah pertumbuhan di dalam Kristus. Apa sih pertumbuhan dalam Kristus itu? Kenapa sih kita orang percaya kita harus bertumbuh dalam Kristus? Karena kita sudah didewasakan oleh kerohanian kita. Tapi kita tadi apa? Kedewasaan penuh kita juga harus terus bertumbuh di dalam Kristus, ya. Tidak jauh-jauh ya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa kita poin ketiga ini bahwa kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam Kristus di sini adalah dalam kamus besar bahasa Yunani dikatakan bahwa dalam bahasa Yunani adalah helikia. Nah, yang artinya tindakan pertumbuhan, ya, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bertumbuh orang percaya di dalam Kristus adalah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bertumbuh. Nah, kedewasaan rohani yang penuh. Kita juga harus memiliki kedewasaan. Seperti yang saya katakan bahwa kedewasaan rohani yang penuh. Dewasa penuh artinya kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Kedewasaan rohani yang penuh. Apa sih kedewasaan rohani yang penuh itu? Adalah kedewasaan rohani kita, kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tingkat
melihat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam Kristus bukan hanya sekedar penambahan pengetahuan saja, melainkan transformasi menyeluruh menuju kedewasaan rohani yang serupa dengan Kristus. Kita juga harus dewasa di dalam Kristus. Kita harus menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam Kristus ini terus menerus, bukan menetap di situ, bukan 50-50, bukan 50-50, tapi terus bertumbuh, terus meningkat kedewasaan kita dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa lihat, ya, kalau kita lihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti pertumbuhan tanaman. Nggak asing lagi bagi kita. Bagaimana sih pertumbuhan tanaman? Tanaman kalau kita lihat, pasti kalau bibitnya baik, kalau bibitnya bagus, kita tanam. Ini ya, kita tanam. Kita cari bibit yang bagus dulu kan. Terus kita tanam. Kita tanam. Apakah bibit itu kalau kita lihat udah bagus, apakah dia seperti itu? Tidak. Dia terus bertumbuh. Jika memang dia bibit yang bagus, tanah yang bagus, memiliki udara yang bagus, sinar matahari menyinari dia, pasti terus bertumbuh, terus besar. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hasilnya pasti akan bagus. Nah, kalau kita lihat tanaman, kalau kita lihat tanaman ini, kalau kita bibit, terus kita tanam di pot, terus kita pasti akan tumbuh, kita siram, pasti akan tumbuh besar sampai berbuah, terus bertumbuh. Begitu juga dalam hidup kita, ya. Kalau kita tenang dalam hati kita, kalau kita tenang dalam hidup kita, bagaimana bertumbuh itu seperti tanaman lah, ya, seperti tanaman. Bagaimana kita harus tumbuh di dalamnya, ya. Bagaimana kita menjalankan hidup, pasti pertumbuhan tanaman itu pasti ada prosesnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti ada prosesnya. Nah, marilah kita lihat bagaimana tanaman itu tumbuh, pasti ada proses. Itu juga hidup kita. Terus bertumbuh itu terus meningkat. Pertumbuhan kita terus menerus. Ya, terus terkasih dalam Tuhan. Kita harus melihat. Ya, kita harus mikir. Pengetahuan kita harus logis, yang harus benar-benar tahu bagaimana pertumbuhan iman di dalam Kristus seperti apa. Ya, seperti tanaman itu contohnya. Kita bibit, kita pelihara, pasti bertumbuh sampai berbuah, saudara-saudara. Kalau kita juga dalam hidup kita, pasti hidup kita akan berbuah. Berbuah apa ini? Tindakan kita, perilaku kita, kesatuan iman kita, pengetahuan kita, dan banyak banget lagi yang kita alami dalam hidup kita. Jikalau kita terus bertumbuh, terus meningkat. Kalau kita cuma 50-50, saya yakin kalau bisa bertumbuh itu. Firman Tuhan hari ini kepada kita bahwa kita harus bertumbuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan Kristus, jangan yang lain. Nah, kalau kita bisa menerapkan dalam hidup kita saat ini adalah membangun, salah satunya contohnya membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Membangun hubungan pribadi dengan Kristus seperti apa sih? Ya, saya seperti yang diterapkan tadi. Baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, mempunyai relasi dengan Tuhan setiap hari, menghabiskan waktu dalam doa kepada Kristus, membaca Alkitab, ada persekutuan dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan Kristus. Ya, saudara terkasih Tuhan.
menumbuhkan pengenalan yang semakin mendalam akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama terapkan dalam hidup kita. Bagaimana pertumbuhan di dalam Kristus. Saya yakin saudara-saudara terkasih, jika melihat video ini pasti akan terberkati, karena kita terus diingatkan kembali, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebagai penuntutnya, jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini dalam Efesus 4 ayat 13 mengingatkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa tujuan akhir pertumbuhan orang percaya dalam Kristus adalah mencapai kesatuan iman, pengenalan yang mendalam akan Kristus, mendalam akan pengenalan akan Kristus Yesus, serta kedewasaan penuh, ya, seperti tema kita malam ini, kedewasaan penuh dan sesuai dengan kepenuhan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah proses transformasi yang menyeluruh menunjukkan keserupaan dengan Kristus, terus bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah sama-sama kita terapkan hidup kita. Ya. Yang pertama tadi adalah kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar. Yang ketiga, pertumbuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mengucap syukur, mari kita sama-sama berdoa dalam Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah, bahkan kami akan berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami yakin Tuhan bahwa apa yang kami dengar, bahwa apa yang kami lakukan, bahwa apa yang kami firman-Mu yang sampaikan pada hari ini kepada kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga orang yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna untuk menyampaikan firman, tapi hamba percaya Tuhan yang memperkenalkan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada hari ini. Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kami. Bagaimana kami mendewasakan hidup kami, kerohanian kami, bagaimana kesatuan iman kami, Tuhan Yesus, bagaimana kami juga harus mengetahui pengetahuan kami yang benar tentang firman-Mu, bagaimana kami juga terus bertumbuh mengenal akan Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sekarang hidup-Mu. Tuhan Yesus, kami tutup firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.